Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Neni dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 10 mau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait PPh pasal 22 atas penjualan emas batangan. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Siska Amelia, ada Keisha Nindita, ada Nicole Emily, ada Anissa Febriana. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam penjelasan pasal 22 ayat 1, itu udah dijelasin bahwa pemungutan PPh pasal 22 itu dilakukan buat ningkatin peran masyarakat dalam mengumpulkan dana melalui sistem pembayaran pajak. Selain itu, tujuannya juga untuk memberikan kesederhanaan, kemudahan, dan juga pengenaan pajak yang tepat waktu gitu. Atas kesederhanaan tersebut, pemungutan pajak PPh pasal 22 dapat bersifat final. Next. Selanjutnya, PPh 22 terkait penjualan emas secara emas batangan atau perhiasan itu secara lanjut diatur di PMK nomor 48 tahun 2023. PMK ini udah sempat diperbarui dan diatur ulang. Yang sebelumnya itu ada di PMK nomor 30, PMK 03 tahun 2014, dan sekarang menjadi PMK nomor 48 tahun 2023. PMK nomor 48 tahun 2023 ini tujuannya untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan juga kesederhanaan. Serta di PMK nomor 48 tahun 2023 ini memberikan penurunan tarif. Penurunan tarif ini dilakukan supaya bisa mendorong semua pelaku industri emas perhiasan agar mereka bisa bersaing secara adil gitu dalam ekosistem industri emas perhiasan sehingga tercipta level playing field. Next. Selanjutnya ada subjek dan pemungut pajak. Jadi dalam PMK nomor 48 tahun 2023 disebutkan bahwa Menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan. Nah, pihak lain yang dimaksud itu adalah pengusaha emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan termasuk pabrikan dan pedagang emas sebagai subjek pajak dalam negeri yang terlibat langsung dalam transaksi. Namun, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tidak dilakukan oleh pengusaha emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan kepada pihak tertentu. Nah, pihak tertentunya itu siapa aja? Yang pertama itu ada penjualan kepada konsumen akhir, penjualan kepada wajib pajak, PPh final UMKM. Mungkin di sini secara logiknya itu kenapa eh, UMKM itu nggak kena karena bisa dibilang kayak biarkan UMKM ini bertumbuh dulu baru kita pajakinya nanti. Terus selanjutnya itu ada wajib pajak dengan surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Nah, surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 ini biasanya harus membuktikan bahwa subjek pajak itu di tahun berjalan tidak akan terutang PPh karena adanya kerugian fiskal. Nah, kerugian fiskalnya itu diatur lebih lanjut, kurang lebihnya ada karena ada force majeure, kerugian, dan hal lainnya. Terus yang selanjutnya adalah penjualan kepada Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia itu nggak kena? Karena Bank Indonesia itu membeli emas sebagai cadangan devisa. Lalu selanjutnya penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Next. Nah, di sini ada selanjutnya itu ada objek pajak. Nah, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan emas dikenakan atas kegiatan penjualan yang seperti udah Mbak Ulan katakan bahwa emang
PPh dua ini agak-agak kayak PPM gitu. Nah, di sini sebagaimana tercantum dalam PMK nomor 48 tahun 2023 pada pasal 3 yang dimaksud dengan penjualan itu termasuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi dari pabrikan emas kepada pengusaha emas perhiasan. Yang kedua ada penyerahan bahan baku berupa emas perhiasan dan atau emas batangan dari pengusaha emas perhiasan yang memesan kepada pabrik emas perhiasan. Yang ketiga ada penjualan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata maupun batu lain sejenisnya oleh pengusaha emas perhiasan. Dan yang terakhir ada penjualan emas batangan yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital. Mungkin yang keempat ini lebih berkaitannya dengan investasi emas gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya Tokopedia atau Shopee yang di situ tuh ada fitur investasi dan ada yang namanya tabungan emas. Kurang lebihnya itu catatan kepemilikan emas yang secara digital itu bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita punya emasnya, tapi kita nggak punya wujud fisiknya gitu. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tarif pajak dari pembelian emas batangan ini. Diatur di PMK 48 tahun 2023, ini PMK yang terbaru. Sebelumnya itu diatur di PMK nomor 2017. Nah, jadi kalau yang sebelumnya, yang di PMK 34 tahun 2017, tahun 2017 ini, atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan itu sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Itu tarif pemungutan PPh pasal 22-nya. Nah, terus diturunin sekarang jadi 0,25% di PMK nomor 48 tahun 2023 dan keduanya ini sama-sama non final. Boleh di next. Selanjutnya ini ada contoh perhitungannya yang didapetin dari lampiran PMK nomor 48 tahun 2023. Jadi PTA itu merupakan pabrikan emas perhiasan dan Tuan B merupakan pedagang emas perhiasan. Nah, PTA dan Tuan B ini telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tuan B berstatus sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan beberapa pegawai, baik PTA maupun Tuan B tidak memiliki surat keterangan dan surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Nah, dalam masa pajak Oktober 2023, PTA melakukan penyerahan emas perhiasan sebagai berikut. Satu, penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada Tuan B dengan total harga jual sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada konsumen akhir dengan total harga jual sebesar 500 juta rupiah. Dan yang ketiga, penyerahan emas perhiasan bukan hasil produksi sendiri, tetapi diperoleh dari pabrikan emas perhiasan lainnya kepada Tuan B dengan total harga jual sebesar A. 300 juta rupiah yang atas perolehannya memiliki faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Tambahan Nilai dan 100 juta rupiah yang atas perolehannya tidak memiliki faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Tambahan Nilai. Go di next. Nah, jawaban dari contoh perhitungannya ini yang versi pemungutan PPh pasal 22. Dengan demikian, atas penyerahan emas perhiasan sebesar yang tadi 1 miliar rupiah, PTA itu wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25% dikali 1 miliar rupiah dan hasilnya adalah 2.500.000. Dan yang kedua, 500 juta rupiah tadi itu PTA tidak harus memungut pajak penghasilan 22 karena tadi pembelinya merupakan konsumen akhir. Dan yang ketiga, 300 juta rupiah tadi PTA wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25% dikali 300 juta rupiah dan hasilnya adalah 750.000. 750.000. Dan yang keempat, 1 juta rupiah tadi PTA wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25% dikali 100 juta rupiah dan hasilnya adalah 250.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa atas penjualan emas batangan terkait PPh Pasal 22 yang melibatkan PT Aneka Tambang. Dimulai setelah pemerintah menetapkan bahwa penjualan emas batangan eh, dikenakan pajak berdasar sebelumnya dikenakan dikenakan pajak berdasarkan PMK nomor 34
PMK 010 2017. Sebelumnya, emas batangan dikenal sebagai aset yang bebas pajak sebagaimana yang telah diatur dalam PMK 34 PMK 010 2017. Namun, dengan diubahnya dan diberlakukannya peraturan PMK 48 PMK 03 2023, PT Aneka Tambang memungut pajak sebesar 0,45% untuk pembeli dengan NPWP dan 0,9% untuk yang tanpa NPWP. Kebijakan ini menuai protes dari konsumen yang merasa beban pajak tersebut mengurangi daya tarik emas sebagai instrumen investasi PT Aneka Tambang. Sengketa ini berlanjut seiring dengan perubahan kebijakan pada PMK nomor 48 2023 yang menurunkan tarif PPh pasal 22 untuk emas batangan menjadi 0,25%. Meskipun tarifnya turun, perbedaan interpretasi mengenai pengecualian pemungutan pajak bagi konsumen akhir atau pihak tertentu masih memicu diskusi antara otoritas pajak dan pelaku usaha. Selain itu, proses administrasinya juga rumit, seperti keterlambatan dalam penerbitan bukti potong pajak yang bisa memakan waktu hingga 30 hari, membuat pembeli emas batangan PT Antam merasa terbebani. Ketidakpastian tentang siapa yang harus dikenakan pajak dan bagaimana mekanisme pengkreditan pajak juga menyebabkan kebingungan. Kebijakan ini juga bisa mendorong orang untuk menghindari pajak atau tidak melakukan pelaporannya dengan benar karena mereka merasa kebijakan ini dianggap tidak menguntungkan bagi mereka. Eh, Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.